Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dasar-dasar intervensi psikologi. Pada materi kali ini, pembelajaran kita adalah tentang intervensi dengan pendekatan humanistik dan eksistensial. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab ala niyatina sholihah al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita membahas tentang intervensi menggunakan pendekatan humanistik, maka kita harus tahu terlebih dahulu siapa tokoh yang melatar belakangi atau melahirkan teori-teori humanistik. Tokoh yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow ini adalah psikolog Amerika. Dia lahir pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1970. Teori yang paling terkenal dari Maslow adalah tentang teori hierarkis need atau teori tentang hierarki kebutuhan pada manusia. Apa itu teori tentang hierarkis need? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, kita bisa cermati pada piramida kebutuhan ini. Piramida kebutuhan ini dikemukakan oleh Maslow. Nah, hierarki yang paling bawah kita lihat adalah kebutuhan yang paling mendasar pada manusia, yaitu kebutuhan berkaitan fisiologis atau kebutuhan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Apa itu diantaranya? Yaitu kebutuhan untuk bernafas, berarti udara, kebutuhan makan, air, seksual, kemudian tidur, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menyangkut untuk kebutuhan keberlangsungan hidup kita. Setelah kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, maka kebutuhan manusia menjadi meningkat lagi, yaitu kebutuhan tentang rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini dipenuhi dari hal-hal yang sifatnya materi, seperti uang, kemudian rumah, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan yang lebih tinggi lagi selain kebutuhan tentang rasa aman, yaitu kebutuhan tentang sandang dan papan ya. Kebutuhan yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan untuk mencintai atau menyayangi, kebutuhan juga untuk disayangi. Kebutuhan ini bisa terpenuhi dari pertemanan, kemudian keluarga, kemudian pasangan atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tahapan yang lebih tinggi lagi dari kebutuhan akan cinta atau kebutuhan akan kepemilikan atau memiliki suatu hal, yaitu adalah kebutuhan tentang harga diri. Kebutuhan harga diri ini adalah kebutuhan bagaimana kita dihargai oleh lingkungan kita diapresiasi, kita diberikan penghargaan, kita diberikan pujian oleh orang lain, memiliki rasa confidence atau memiliki rasa kepercayaan diri, dan lain-lain. Bisa juga kebutuhan untuk harga diri ini adalah kebutuhan untuk bisa respect terhadap orang lain atau kita dihormati oleh orang lain. Ini juga masuk ke tahapan yaitu kebutuhan pada self-esteem. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Maslow ini, tataran yang paling tinggi adalah tataran self-actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini merupakan bentuk ekspresi dari bentuk moral, kemudian kreativitas, problem solving, kemudian
keinginan kita untuk mengaktualisasikan diri pada hal-hal yang lebih luas lagi, seperti misalnya pendidikan, kemudian sebuah jabatan tertentu, eh, atau pengabdian kita kepada masyarakat, dan lain-lain. Bentuk aktualisasi diri ini adalah bentuk bagaimana kita menjadi seseorang yang lebih berdaya, menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain, menjadi sesosok yang eksis di masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari self aktualisasi. Awalnya Maslow ini menjelaskan bahwasannya hierarki need ini sifatnya hierarkis atau bertingkat. Namun, pada kenyataannya ternyata tidak selalu kebutuhan manusia itu sifatnya bertingkat seperti ini. Meskipun pada dasarnya orang akan meningkat kebutuhannya setelah kebutuhan-kebutuhan mendasarnya itu terpenuhi. Namun bisa jadi pada orang-orang tertentu, artinya kondisi ini tidak selalu sama pada kebanyakan orang. Misalnya pada kondisi tertentu akan lebih dominan pada need of belongingnya dibandingkan need of safety-nya. Nah, kondisi ini artinya menjadi fleksibel tergantung pada kondisi urgensi atau kepentingan yang sedang dialami oleh si individu itu. Nah, inilah teori-teori terkait hierarki need atau kebutuhan-kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya adalah tokoh yang menjelaskan teori tentang client center therapy atau person center therapy, yaitu Carl Rogers. Carl Rogers ini juga seorang psikolog Amerika. Dia lahir pada tanggal 8 Januari 1902 dan meninggalnya pada tanggal 4 Januari 1987. Teori yang paling menonjol dari Rogers ini adalah client center therapy, ya. Dia menelurkan terapi yang berfokus pada kliennya atau pada orangnya gitu ya. Jadi Rogers ini terapi yang digunakan itu dia tidak fokus pada gangguan yang dialami oleh klien, namun dia lebih terfokus pada klien itu sendiri. Jadi Rogers mengakomodasi klien yang datang dengan memberikan penerimaan tanpa syarat, tanpa penghakiman, tanpa justifikasi, dan memberikan penilaian yang positif pada klien. Nah, Rogers menjelaskan tentang konsep manusia, diantaranya Rogers menganggap bahwa manusia itu memiliki kesadaran diri dan potensi yang hebat untuk bisa memahami dirinya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah seorang yang baik, dia memiliki potensi yang baik juga, dan juga memiliki kesadaran akan diri. Kemudian yang kedua, manusia mampu dan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensinya. Jadi yang lebih bertanggung jawab untuk bisa build up diri mereka sendiri adalah si individu itu sendiri gitu, bukan orang lain. Sehingga kalau ada problem yang menimpa pada si individu tersebut gitu ya, pada si orang tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah orang ini bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Jadi tidak menyalahkan kepada lingkungan atau tidak menyalahkan kepada orang lain. Individu juga bertindak sesuai dengan konsep dirinya. Bagaimana dia memandang tentang dirinya, begitulah dia akan bersikap dan berperilaku. Lalu, konsep diri yang positif berkembang dalam kondisi unconditioned positive regard. Unconditioned positive regard adalah sesuatu yang sifatnya penerimaan tanpa syarat atau cinta yang tak bersyarat.
Contohnya di sini adalah seperti cinta yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya, maka cinta yang diberikan ini adalah cinta yang tak bersyarat. Ibu memberikan kasih sayang, memberikan air susu kepada anaknya bukan karena supaya anaknya ini berbalas baik kepada si ibu ini, namun memang tak ada syaratnya, tidak memberikan syarat apapun kepada anaknya supaya anak ini melakukan kebaikan, tapi si ibu ini ya melakukan karena tulus begitu ya, karena ikhlas. Nah, menurut Rogers, konsep diri yang positif pada sesosok individu ini, mereka bisa menjadi positif karena cinta yang tidak bersyarat yang dia dapatkan dari lingkungannya. Nah, menurut pendekatan humanistik ini, struktur kepribadian, bagaimana seseorang bisa membentuk diri yang baik atau memiliki konsep diri yang baik, ini berdasarkan atas interaksi dari organisme atau interaksi dari individu tersebut, baik yang bersifat fisiologis maupun bersifat psikologis, berinteraksi dengan medan fenomena. Mohon maaf, di sini organisme dan organisme ya, nanti akan saya benahi. Itu adalah medan fenomena. Artinya bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan pengalaman, maka kondisi itulah yang akhirnya membentuk self. Apa yang disebut dengan organisme? Organisme merupakan makhluk hidup, yaitu makhluk yang memiliki potensi fisik dan juga potensi-potensi secara psikologis. Potensi fisik itu seperti apa? Ya, kita memiliki tubuh yang sehat, memiliki otak yang sempurna, memiliki tubuh yang sempurna, anggota badan yang sempurna, dan juga potensi-potensi mental seperti kita memiliki kemampuan berpikir, kemampuan bersikap, kemampuan kita dalam melakukan analisa, kemampuan kita dalam memahami orang lain. Nah, ini adalah integrasi dari organisme itu sendiri. Organisme realitas yang subjektif, yaitu organisme yang mampu menganggap dunia seperti apa yang dialami dan diamati. Sehingga dari realitas tersebut, individu mampu mempersepsikan pengalaman yang ditemui yang sifatnya subjektif tadi dapat membentuk sebuah tingkah laku tertentu. Lalu, konsep tentang organisme holisme adalah kesatuan sistem sehingga perubahan dalam satu bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya. Setiap perubahan memiliki makna pada pribadi dan bertujuan, yaitu untuk mengaktualisasikan diri, mempertahankan dan mengembangkan diri. Nah, inilah yang dimaksud dengan organisme. Jadi organisme ini adalah si individu itu sendiri ya. Jadi potensi baik yang dimiliki secara fisiologis maupun potensi yang dimiliki secara psikologis, di mana potensi-potensi ini yang mendukung si individu ini mampu mengaktualisasikan diri, mampu bertumbuh dan mampu berkembang. Yang selanjutnya adalah medan fenomena. Medan fenomena ini merupakan keseluruhan pengalaman, baik pengalaman yang sifatnya internal maupun eksternal. Pengalaman internal ini seperti pengalaman kita mereaksi terhadap stimulus ya, misalnya ya kita memiliki pikiran yang negatif atau kita memiliki kesan yang positif pada orang lain. Nah, ini adalah pengalaman yang sifatnya internal. Maupun pengalaman yang sifatnya eksternal, kita berjumpa dengan orang begitu ya, kita mempelajari sesuatu, kita menemukan pengalaman yang baru, baik kondisi tersebut disadari maupun tidak disadari. Nah, kesemuanya itu disebut medan fenomena menurut pendekatan humanistik.
Metode fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Jadi, medan fenomena ini adalah pengalaman yang ditemui oleh individu ini sepanjang hayatnya, baik dari masa dia kanak-kanak hingga ke masa dewasa, masa yang saat ini dia jalani. Nah, hasil dari interaksi individu tadi ya dengan medan fenomenanya, maka bentuk interaksi ini akan membentuk self pada diri individu. Nah, selanjutnya self atau diri. Self ini disebut juga dengan self concept atau konsep diri. Konsep diri ini adalah bagaimana individu menilai atas dirinya. Bisa penilaiannya itu adalah penilaian yang positif, bisa juga penilaian yang negatif. Nah, bentuk dari self concept ini terbentuk atas dasar dari ideal self concept dan juga real self. Apa itu ideal self concept dan real self? Kita cermati. Dalam bentuk kita membentuk self atau membentuk self concept, ada kalanya kita menemukan suatu hal itu menjadi incongruence dan congruence. Nah, apa yang disebut incongruence? Incongruence adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai dengan pertentangan dan kekacauan batin. Nah, jika kita menemukan sesuatu yang tidak kita sukai atau bertemu dengan hal yang tidak kita inginkan, maka di batin kita ini ada pergolakan batin. Nah, pergolakan batin atau konflik batin dalam istilah psikologi humanistik ini disebut inkongruensi. Misalnya, contohnya, orang tua Anda itu menginginkan Anda menjadi seorang dokter misalnya. Namun Anda nggak suka, Anda lebih suka menjadi seorang analis kepribadian atau analis perilaku, sehingga kemudian Anda memilih untuk pengen kuliah atau pengen belajar ilmu psikologi. Nah, kondisi ini antara keinginan dan tuntutan dari lingkungan ini menjadi suatu hal yang tidak sejalan, sehingga membuat Anda itu mengalami konflik batin atau kondisi psikologis yang tidak nyaman karena ada pertentangan antara harapan dan tuntutan dari lingkungan. Nah, yang kedua adalah kongruensi. Kalau kongruensi ini adalah situasi di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati, sehingga tidak ada konflik dari keinginan yang dilakukan, sehingga self-nya ini merasa utuh, merasa integral, merasa sejati, merasa nyaman tanpa ada konflik yang dirasakan di dalam dirinya. Nah, apa yang disebut dengan ideal self? Ideal self ini adalah cita-cita seseorang akan diri. Apabila terjadi kesenjangan, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dan kepribadian menjadi tidak sehat. Jadi ideal self itu adalah figur ideal yang kita harapkan. Mestinya aku itu jadi mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang pinter, mahasiswa yang tepat waktu. Nah, itu adalah ideal self. Jadi seperti harapan yang ingin kita capai pada diri kita. Selanjutnya adalah aktualisasi diri.
Nah, menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah ketika memiliki aktualisasi diri yang baik. Manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa masa kanak-kanaknya. Karena yang dilihat adalah masa saat ini. Jadi menurut Rogers ini orang yang dianggap sehat atau dinilai sehat secara humanistik adalah individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya tanpa dibayang-bayangi atau tanpa dihantui oleh trauma-trauma masa lalunya. Aktualisasi diri ini adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi-potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri ini akan bisa berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Tentu saja, dalam sebuah perjalanan hidup, seseorang ini sifatnya dinamis. Jadi, orang itu tidak akan selalu sama di tiap harinya. Karena dia akan selalu menemukan pengalaman yang baru, ketemu dengan orang yang baru, ketemu dengan lingkungan yang baru, sehingga bentuk dari aktualisasi diri ini dari seseorang ini akan selalu berubah dan sifatnya dinamis atau berkembang. Nah, pribadi yang utuh dinilai dari pribadi yang dapat memakai kapasitas dan bakatnya. Jadi individu ini mampu memaksimalkan potensi yang dia miliki, mampu menggunakan bakat-bakat yang dia miliki, kemudian dia merealisasikan potensinya serta bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri. Jadi individu ini akan selalu tumbuh dengan potensi-potensi yang dimiliki. Ciri-cirinya diantaranya adalah satu, individu ini akan terbuka dengan pengalaman, meskipun pengalaman yang dialami ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, individu ini tetap akan dapat menilai sisi positif dari pengalaman yang ditemui. Kemudian memiliki kehidupan yang eksisten, jadi dia selalu bisa menjadikan dirinya ini aktif, berkembang gitu ya, dan melakukan aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga, mampu percaya pada diri sendiri, memiliki perasaan yang bebas, serta memiliki jiwa yang kreatif. Ini adalah 5 dari ciri-ciri manusia yang utuh. Lalu bagaimana penerapan teori psikologi humanistik ini dalam sebuah intervensi psikologi? Teknik terapi humanistik ini seringnya digunakan untuk pendekatan pada konseling. Nah, yang pertama adalah person centered therapy, yang kedua adalah gestalt therapy, yang mana tekniknya menggunakan empty chair. Person centered therapy ini terapinya berpusat pada klien, sehingga terapi ini sifatnya non-direktif, jadi tidak mengarahkan. Seorang psikolog memberikan kesempatan kepada kliennya untuk menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, pengalaman yang dia temui tanpa ada judgmental dari psikolog. Orang-orang yang memiliki kecenderungan dasar yang mendorong mereka ke arah pertumbuhan dan pemenuhan diri. Nah, pada bentuk person centered therapy ini, gangguan-gangguan psikologis pada umumnya terjadi karena orang lain menghambat individu dalam perjalanan menuju aktualisasi diri. Manusia juga sifatnya positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, serta bertanggung jawab dan berorientasi ke masa yang akan datang. Jadi, psikolog memberikan penilaian yang positif kepada kliennya, bahwa kliennya ini adalah orang yang positif, orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang kreatif, orang yang tidak terbelenggu pada
problem masa lalunya. Pada pendekatan ini berusaha untuk memberikan atau melakukan self fulfillment atau memenuhi kebutuhan diri untuk bisa beraktualisasi diri. Jadi capaian dari pendekatan terapi humanistik dengan person center terapi ini adalah psikolog berfokus kepada kliennya dengan memberikan penerimaan tanpa syarat, ya, unconditioned positive regard. Jadi penerimaan tanpa syarat, tanpa ada judgment, tanpa ada penilaian, tanpa menyalahkan, namun menerima kondisi klien apa adanya, karena klien dinilai seorang yang positif, seorang yang mampu bertanggung jawab atas persoalan yang dia miliki. Selanjutnya, terapi yang kedua adalah Gestalt terapi. Pendekatan Gestalt terapi ini menganggap atau menilai bahwa manusia bertujuan menjadi wholeness atau menjadi diri yang utuh serta terintegrasi dengan diri, baik dari sisi pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenali pengaruh masa lalunya terhadap masalah apa yang saat ini dialami. Selain itu, penekanan pada Gestalt terapi ini adalah penekanan pada kondisi here and now. Jadi kondisi yang saat ini dan sekarang. Nah, teknik yang digunakan dalam Gestalt terapi ini menggunakan teknik dari empty chair. Teknik empty chair ini teknik kursi kosong. Jadi dalam proses terapi kursi kosong ini, terapis atau psikolog memberikan atau menyediakan 2 kursi yang berhadap-hadapan gitu ya. Bentuknya berhadap-hadapan. Kemudian sebelum memulai sesi terapi, klien dipersilahkan oleh psikolog, silakan Anda ingin duduk di kursi sebelah mana gitu ya. Jadi klien sendiri yang memilih kursinya, bentuk kursinya sama, jadi setara sehingga tidak ada perbedaan secara lingkungan setting gitu ya, baik dari tempat duduk psikolog dan juga kliennya. Nah, setelah itu psikolog memberikan kesempatan kepada kliennya untuk menceritakan permasalahannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kemudian ketidaknyamanan seperti apa yang dia rasakan sehingga dia datang untuk mencari bantuan kepada psikolog gitu ya. Nah, dengan adanya kursi kosong di depannya ini, yang ada di depannya ini, psikolog mengajak klien untuk kembali ke situasi yang dia alami pada saat itu gitu ya. Kondisi yang membuat dia tidak nyaman, atau kondisi yang membuat dia marah, kondisi yang membuat dia tertekan. Di situ dia diminta untuk mengeluarkan semua apapun yang dia rasakan. Dan kursi kosong yang ada di hadapannya itu, dia diminta untuk membayangkan bahwa di depannya itu ada sesosok atau ada figur yang membuat dia itu merasa tidak nyaman. Nah, setelah selesai semuanya, proses dari dia menyampaikan pikiran dan perasaannya itu udah selesai gitu ya. Kemudian psikolog atau terapisnya mengajak klien untuk berpindah kursi, untuk berpindah tempat duduk ya. Jadi kliennya ini diminta untuk duduk di kursi di mana sosok yang dibayangin tadi itu ada di situ. Kemudian dia berpindah tempat
duduk di kursi yang ada di depannya, lalu klien diajak untuk memerankan baik dari sisi emosi, pikiran, perasaan, tingkah laku, menjadi figur yang membuatnya tidak nyaman tadi. Kemudian dia diminta untuk mengekspresikan apapun bebas, sebebas-bebasnya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan dari sudut pandang perspektif dari orang tadi gitu. Setelah dikasih kesempatan, kliennya diberikan waktu untuk menyampaikan apapun yang dia pikirkan dan apapun yang dia rasakan. Nah, setelah selesai semua, klien kemudian diajak kembali duduk di kursi di mana dia pertama kali duduk menjadi seorang klien tadi. Nah, dari proses tadi dia diminta untuk bercerita kembali bagaimana pengalamannya. Pertama, apa yang dia rasakan pada saat dia menjadi klien. Setelah itu dia diminta juga bercerita apa yang dia pikirkan, sudut pandang seperti apa yang muncul, pemikiran-pemikiran seperti apa yang muncul saat dia menjadi figur orang yang tidak disukai tadi. Nah, dari proses yang dijalani tadi, kemudian si klien diminta untuk menyimpulkan. Nah, dari proses yang disimpulkan tadi, pembelajaran seperti apa yang dia dapatkan. Nah, dari situlah seorang terapis atau seorang psikolog memfasilitasi klien untuk bisa menyadari problem yang dia alami, kemudian klien bertanggung jawab atas dirinya sendiri terkait permasalahan yang dialami. Demikianlah bahasan kita terkait intervensi psikologi dengan menggunakan pendekatan psikologi humanistik. Selanjutnya kita bisa diskusikan melalui WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.